Jumu'ah kita udah niat banget, minggu gua ngaji, pokoknya gua mau datang. Kalau nggak diizinkan oleh Allah nih pagi, bapak nggak berangkat ke sini. Ya, semuanya biidznillahi, dengan izinnya Allah. Izinnya Allah berlaku, nanti ada yang dapat rahmat, ada juga yang tidak mendapat rahmat. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dan menilai kebersihan hati kita. Wa yumit, Allah juga maha mematikan. Artinya Allah yang punya keputusan untuk menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Kenapa begitu? Sebab wa huwa hayyun, Allah itu maha hidup. Nggak pernah Allah ini mati, sampai kapanpun. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal saklawase, nih cari wong Jawa, saklawase, selamanya, daim, selamanya, nggak bakalan Allah itu satu ketika pingsan, mustahil ya. Lain nama Tuhan yang di sono Bang Haji Zaid, Tuhan yang sebelah sono mah kagak bergerak sampai sekarang. Tangannya ke depan, ya ke depan aja. Iya, tangannya di pantai aja, nggak bergerak. Mana nggak pakai baju. Iya, si anak mengambil zaman corona ganti yang namanya Omikron sih. Iya tuh, Tuhan kagak pakai baju, si anak banget, nggak diganti-ganti. La yamut, Allah itu nggak pernah mati. Biyadihi, di kekuasaan Allah lah al khair, ada kebaikan. Jadi yang menentukan kebaikan Allah, yang berusaha kita, yang nentuin Allah. Kita nih pergi antara pulang haji dari sini ziarah ke makam Ki Haji Abdul Ghani di Basmol, Ki Haji Mas'ud di Basmol. Tuh kita udah ada rencana untuk menorehkan kebaikan, bisa terjadi atau tidak. Biyadihil khair, Allah yang menentukan kebaikan itu terjadi. Biidznillah. Yaf'alu ma yasha, maka Allah itu dapat berbuat sesuai yang Allah inginkan. Tetapi bukan lalu kepikir sama kita, Allah bebas berbuat berarti Allah mau ngerusakin bisa, berarti Allah berotoriter. Secara pemahaman iya Allah otoriter, tetapi otoriternya Allah, menguasainya Allah itu bukan kayak manusia. Kalau manusia berkuasa, kadang lihat-lihat siapa ini, wancurin. Ada juga orang yang di alam ada, ya. Tapi kalau Allah nggak begitu, Allah justru menampakkan selalu kemaslahatan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mau bukti, Bapak punya pohon apa kira-kira yang enak? Taroda pohon rambutan atau pohon pisang yang batangnya lembek. Ini pun pisang bapak-bapak begitu babat, karena Allah berkehendak untuk kebaikan, masih dimunculkan tuh batang pisang yang udah mati, kadang muncul lagi. Kalau yang batangnya berbentuk kayu, muncul merintis tunas di pinggirannya. Artinya Allah maha menghidupkan, bahwa Allah punya kehendak yang sifat kehendaknya selalu al-khair, kebaikan. Beda sama manusia. Kalau manusia punya kehendak, manusia udah punya power, kekuasaan, yang ada ya tebang pilih, lihat siapa. Ya kalau yang sepaham sama dia, dilindungin. Kalau yang kagak sepaham, habis digeruduk, iya ditangkap, dibully, lawan. Nah itu manusia. Kalau kita beda dengan Allah. Karena Allah itu punya sifat al-badi', artinya indah. Jadi Allah itu memang selalu menghendaki keindahan-keindahan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun.
Asalnya ini kalimat termasuk ayat Allah yang ada di Al-Quran begini susunan awalnya Pak. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Susunan benernya begitu ya, karena ilmu balaghah sehingga hadirnya di belakang. Wa huwa, dan adalah Allah ala kulli syai'in, terhadap sesuatu apaan aja, qadirun, maha kuasa. Jadi Allah kuasa. Makanya jangan heran, mohon maaf, kalau ada orang hamil, perempuan hamil, nggak kelihatan hamilnya, tiba-tiba dia lahir. Ada kok. Udah mulai banyak zaman sekarang, udah min akhir zaman muncul yang aneh-aneh. Hamilnya nggak kelihatan, tiba-tiba perutnya mulus kayak lahir. Ya, iya. Ditambah anak sekarang, coba lihat, cermat cerdik banget, beberapa bulan udah bisa ngomong, udah tumbuh gigi cepet. Ya karena dunia, dana yaitu dunia. Dana artinya dekat. Dunia ini dekat sama apa? Dekat sama kepunahan. Bentar lagi juga punah, hampir habis ini dunia, digulung oleh Allah dengan istilah yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin, terus lanjutannya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kullu nafsin, ini ayat ya, firman Allah baik. Di surah apa ini adanya? Surah apa? Ayo, surah apa? Yang pada hafal Al-Quran. Surah apa ini? Surah Hidayat, surah apa ini? Ali Topan. Ali Imran, ada di Al-Quran Ali Topan. Dasar dah. Ali Imran, ya Ali artinya keluarga. Imran nama salah satu keponakan Nabi Zakaria. Tuan Nabi Zakaria punya cucu, namanya, punya ponakan, bukan punya cucu, namanya Siti Maryam. Nabi Allah Isa, ya, benar Maryam, belum, Nabi Isa belum lahir. Hubungan Nabi Zakaria sama Siti Maryam itu dekat. Keluarga Imran menceritakan tentang Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, ibunda Siti Maryam. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri, setiap apalagi ya, jasad, la'iqatul mauti, merasakan kematian. Gak ada yang luput dari mati, semuanya bakalan mati. Gak ada yang lewat, gak ada. Kali ada yang kelupaan, gak ada. Pokoknya semua la'iqah, mencicipi, merasakan al-mauti, kematian. Sebentar kalimat kullu nafsin dha'iqatul mauti, menurut pendapat seorang ulama, yakni Sayyid Hasan, menyatakan annahu quri'a dha'iqatul mauti bit tanwini, boleh dibaca dengan tanwin. Jadi kullu nafsin dha'iqatin, begitu boleh, atau dha'iqatun, bukan dha'iqatin. Kullu nafsin dha'iqatun lil mauti, ditambahin lam, ya, boleh Sayyid Hasan. Cuman itu qiraah bacaan ulama tertentu yang kita, karena belum belajar qiraah bacaan tertentu itu, ya jangan ngamalin lain. Kita belum belajar ilmunya. Ada ilmu disebut sekarang udah sampai qiraah asrah, qiraah 10
10 kalau marangaran kira sab'ah sekarang udah mencapai 10. Aku bacanya bagaimana aja diantaranya. Saya sendiri belum tuntas belajar begituan. Biasanya para qari ini udah belajar. Setiap siapapun kita merasakan, mencicipi kematian. Nah lalu begitu kita meninggal dunia, apa kata Allah berikutnya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya saja tuwaffawna, kalian akan disempurnakan ujurakum, akan perbalasan perbuatan kalian yaumal qiyamati, nanti di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar, bukan di hari kiamat, di padang mahsyarnya. Kiamatnya udah lewat baru ketemu padang mahsyar. Jarak antara hari kiamat dengan padang mahsyar itu 40 tahun lamanya. Jadi habis hari kiamat itu 40 tahun nggak ada kehidupan, nggak ada aktivitas, nggak ada yang hidup, hanya Allah saja yang hidup. Yang ayatnya tadi di awal saya sudah bacakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Itu 40 tahun nggak ada kehidupan. Maka Allah berfirman, aina malikal muluk, mana raja di dunia? Mana itu Fir'aun? Kata Allah, nggak ada yang nyaut. Terbukti ternyata, bahkan sampai bicara za'iqatul maut, itu malaikat aja mati. Ya. Pertama yang diwafatkan malaikat Jibril, habis itu malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail, terus terakhir malaikat itu malaikat Azrail. Siapa yang mewafatkan malaikat Azrail? Allah. Begitu semuanya meninggal, udah menjelang 40 tahun, dikit lagi pas mau sempurna 40 tahun, Allah hidupkan malaikat apa namanya Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Meniup sangkakala. Terus malaikat Jibril, terus malaikat yang lain. Setelah itu baru perintah Allah. Kata Allah, tiup sangkakala yang kedua. Jadi trompet atau sangkakala ini ditiup 2 kali. Pertama hari kiamat, kedua hari kebangkitan. Ya. Semua ganjaran kita, kata Allah, tuwaffawna ujurakum, akan disempurnakan, dibalas oleh Allah yaumal qiyamah di padang mahsyar. Saat kita udah berkumpul tuh di situ. Di padang mahsyar telanjang bulat, bugil kita Pak. Bugil. Ya, semuanya bugil, nggak ada yang gagal bugil. Mohon maaf, walau kana nabiyyan wa rasulah, walaupun dia seorang nabi dan Rasul. Sampai Siti Aisyah kan tanya sama Rasulullah ketika Rasul nerangin ini, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, berarti kita bisa lihat? Enggak ya Aisyah, boro-boro merhatiin tubuh teman kita, semua pada mikirin diri kita. Ya Allah, ya di depan udah kobaran api neraka gede-gedenya api. 500 tahun kita mau ke neraka Pak. Ini 500 tahun kita jalan kaki mau ke neraka. Itu rasa panasnya udah terasa, baunya udah bisa kecium, golakan suara, golakan apinya udah bisa kita dengar. Subhanallah, dari sini ke mana 500 tahun Tuhan Haji Maton nih? Hah? Ayo, yang bisa biasa ngitung ahli matematika, fisika, ayo. Ya. Kalau pesawat supersonik, pesawatnya masih diserang, udah kedengeran mesinnya kemarin. Ya itu mah cuma nggak pakai ratusan tahun. Beda dengan neraka tuh, masya Allah, semuanya pada mikirin diri, semua pucat, sepucat-pucatnya. Mungkin kalau diiris tubuh kita nggak keluar darah kali Pak. Semua takut di kala itu, nggak ada yang apa namanya melihat ketawa-tawa. Kalau sekarang di sini kita bisa banyak ketawa, bahkan nanya, lu udah pandangan aja lu, masih bisa. Di sana di padang mahsyar boro-boro. Hari kita nanya sama teman, lu udah ngopi di padang mahsyar? Kagak, bohong, nggak ada begitu, nggak bisa. Allah Karim.
Oleh kita ngeri di depannya Allah itu, di depan namanya siap untuk disidang. Nah ketika itu Allah janjikan ini janji gembira buat kita semua, dan mudah-mudahan potongan ayat ini jadi motivasi agar kita semakin bisa meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita di zaman akhir ini. Apa kata Allah dalam janjinya? Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang zuhziha yang diabada, dijauhkan, dibebaskan oleh Allah 'anil nar, dari api neraka, dari api neraka. Wa udkhilal jannata, habis itu dia pasti dimasukkan oleh Allah al-jannata, ke dalam surga. Faqad faza, maka orang itu disebut fauzi, wong kang bejo, orang yang faza, telah beruntung. Faza yakuzu fauzan qauma yatumu qiyaman, beda, bukan kauman. Iya, faza yakuzu fauzan, nala yanulu nailan, nala yanalu. Hadirin kaum muslimin, faz, beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang terprotek, terlindungi, terbebas dari api neraka, dan dia lalu masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, jalan menuju neraka enak dan gampang, sedangkan jalan menuju surga berat dan susah. Enggak enteng, berat. Ngamal sedekah berat banget. Berat. Kita punya duit 50.000 kantong belah kanan, kantong belah kiri 10.000. Ini yang belah kiri duit 50.000 agak kotor dan lecak. Yang 10.000 kaku, masih kaku banget dan wangi banget. Yang mana yang kita masukin kotak amal? Ayo. 50.000 ada kotor, jelek, lecak. 50.000 kantong belah kanan, kantong belah kiri 10.000 baru wangi, belum ada lekukan sedikit pun, masih lurus banget tuh. Yang mana yang kita taruh? Ayo, saya boro-boro dua-duanya, yang ada dua-duanya kagak. Lah ya bang, nih dia mau ngambilnya kanan, seteri amat 50.000, walaupun lecak kotor, kita ngeliat gedenya. Ya, begitu jalan yang kiri 10.000 syekh. Ini sedang takut-takutnya nih duit. Jadi nggak ngamal Bang Rahmato, kagak jadi tuh. Yang ada Bang Rahmato kok kita kada ya ada nanggok besek. Ada berapa sedekah itu? Emang setan ngebisikin ya indukumul faqra. Dia kata setan, ya ente sedekah bakalan kebelangsak, ente nggak makan, ente anak bini ente nggak bakalan dapat makan. Nggak usah sedekah lagi, dia siapa sih itu tuh kata setan. Kita kan nggak lihat Pak, kepada siapapun kita berikan Allah kan maha melihat. Ya, seteguk air yang diberikan sama seorang pelacur kepada anjing jadi menghapus dosa si pelacur, turunnya rahmah Allah. Seteguk air kali masuk botol gini nih, iya setegukan doang yang dikasih anjing, yang ngasih pelacur, Allah turunkan ampunan dan rahmahnya. Tuh pelacur mendadak meninggal dunia, dosanya dihapus, Allah turunkan rahmah. Tuh pelacur min ahli jannah, jadi penghuni surga.